Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang datang jauh-jauh dari Pacet Mojokerto untuk berdialog dan berbicara tentang pesantren. Beliau adalah Gus Muhammad Mahbubullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pacet Mojokerto, sekaligus juga sekretaris dari RMI Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kesibukannya Gus apa aja sekarang Gus? Ya sekarang lebih banyak di di rumah. Oh, di rumah saja. Hanya ke kolam lihat anak-anak. Ya Oh, gitu. kadang juga keluar ngurusi RMI dan ya aktivitas dengan teman-teman lah. Oh, oke. Jadi Gus Muhammad Mahbubullah ini juga salah satu aktivis Nahdlatul Ulama yang memang dalam perjalanan karirnya saat ini beliau sering banget ngurusi pesantren, dan kali ini saya tergeliti untuk belajar dan tahu banyak tentang pesantren sehingga saya ngundang beliau dan beliau alhamdulillah bisa datang, bisa berdiskusi bersama dengan kita semua tentang pesantren. Gus, jadi begini Gus, mengawali pembicaraan kita ya Gus. Iya, iya. Jadi kemarin itu saya banyak bertanya-tanya tentang pesantren, ingin tahu lebih dalam tentang pesantren, dan ternyata banyak orang yang juga ingin tahu banyak tentang pesantren. Yang membuat saya tergerak untuk membahas pesantren adalah ada statement begini Gus. Banyak orang yang sekarang sudah masuk di zaman modern, terus mereka itu memandang bahwa pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang masih sangat tradisional. Nah, mereka mencoba menanyakan apakah pesantren hari ini itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga apakah pesantren hari ini mampu menjawab tantangan-tantangan zaman modern yang banyak saat ini. Orang itu mempertanyakan hal itulah. Itu kan tergerak hati saya karena banyak orang yang meremehkan pesantren Gus hari ini. Pripun itu Gus? Sebenarnya gini ya, terkait bicara pengalaman atau mungkin pengetahuan luas tentang pesantren ya, mungkin saya juga sama-sama belajar ya. Iya. Karena dulu juga saya sering setelah mondok juga sering di jalan, terus pulang, keluar lagi, jalan lagi, pulang, terus pulang lagi, jalan lagi, terus sama abah ini akhirnya diminta untuk Nggih, diminta pripun Gus? diminta untuk datang ngurusi NU. Oh, ngoten. Beliau yang bimbing, terus akhirnya ya sampai alhamdulillah sampai hari ini. Sebenarnya saya ini secara pengalaman ya sama-sama belajar lah tentang pesantren. Iya. Terus terkait pertanyaannya Mas Sofi tadi terkait pesantren yang sekarang ketinggalan zaman, mungkin menurut pandangan beberapa orang, saya rasa Mungkin bisa didekatkan dengan mic-nya Gus. iya, saya rasa gini, kita lihat saja dari lulusan pesantren itu kira-kira ada nggak yang tidak sukses? Saya yakin banyak, Iya. kan gitu. Jadi tolak ukurnya Jadi- dari banyak orang yang dari lulusan pesantren ini apakah bisa sukses atau tidak dalam mencari pekerjaan gitu Gus. Iya, bahkan sekarang kan bos-bos juga banyak yang lulusan pesantren. Hanya saja mungkin kita pesantren itu kan pendidikan pilihan, Iya. sama seperti SMA, SMK dan segala macam itu kan pendidikan pilihan bagi anak-anak. Oke. Mungkin ketika orang yang bicara seperti itu bisa jadi dia kurang Tahu tentang tahu pesantren. iya. Karena ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang kan gitu. Oke. Akhirnya Oh. ketika tidak ada kesayangan di sana, akhirnya dia kemudian memunculkan statement-statement yang mungkin bagi kita Agak menyudutkan agak pesantren. menyudutkan pesantren. Betul. Oke, jadi kira-kira Gus, kalau menurut jenengan, awal mula sejarahnya pesantren ini bagaimana sih Gus? Singkat saja mungkin bisa diceritakan. Kalau memang terkait sejarah, saya juga secara literasi mungkin masih perlu untuk mendalami lebih dalam. Cuma yang pasti itu kan seperti yang sudah ditulis oleh Kemenak RI juga dan Iya. beberapa kiai-kiai yang memang
peduli dengan sejarah pesantren itu juga menyampaikan bahwa pesantren pertama kali itu kan yang pastinya itu kan ada di abad ke-19. Iya. Bahkan sebelum abad 19 itu sebenarnya menurut beberapa kiai itu sudah ada. Tapi tantangan pada saat itu kan saking banyaknya masyarakat yang masih awam terkait dengan agama Islam. Bahkan pesantren sendiri pun itu kan juga mengadopsi, yang saya tahu ya, mengadopsi dari apa yang sudah ada di Indonesia pada zaman itu. Oh, jadi kalau saya mengambil sebuah kesimpulan ya Gus, Ya, saya pernah membaca tentang The Religion of Java, karya Clifford Geertz, yang Ya. mengkategorikan golongan manusia itu ada 3. Ada santri, ada priayi, ada abangan. ya, Dan ya. ini penelitiannya berasal dari masyarakat Mojokuto. Sehingga pada waktu itu mempelajari juga tentang santri. Berarti pada saat itu sudah ada pesantren. Dan dikatakan bahwa di penelitian itu ada akulturasi budaya pesantren, di mana pesantren yang awalnya itu hanya terdiri dari tempat-tempat ngaji terus menjadi asrama yang mengadopsi dari ajaran budaya Hindu. Apakah betul seperti itu, Gus? Kalau dilihat dari suku katanya kan, santri itu kan diambil dari bahasa kan tidak ada. Oh gitu. Hanya kan yang ada memang yang mendekat itu ada 2. Yang satu itu cantrik dari bahasa Sanskerta, Iya. dan yang satunya kan sastri dari bahasa India. Yang otomatis di situ terkait dengan agama Hindu, Hindu. atau yang memang kepercayaan sudah sejak Iya. zaman dulu ada di masyarakat Jadi, pribumi kita. pada saat abad 19 itu Wali Songo yang pertama kali mendirikan pesantren itu kan saya kalau tidak salah nih, siapa yang Gresik ini Maulana Malik Ibrahim, Iya. kalau nggak salah. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang mendirikan pesantren pertama. Kemudian di Wali Songo ya, di Wali Iya. Songo. Kemudian ketika zamannya Sunan Ampel, nah ini pesantren lebih terkenal luas di masyarakat. Jadi sebetulnya pesantren itu memang khazanah aset budaya yang asli khas milik bangsa Indonesia ya, Iya, Gus ya. ya ini yang kita mengatakan sekarang itu kan banyak yang mengatakan amalia bid'ah kan segala macam. Oh, begitu. Dan kan bid'ah itu terkait agama dan segala macam. Lah pesantren ini kan terkait agama juga. Iya, betul. Banyak orang yang mengatakan bid'ah terkait amalia, tapi sekarang mendirikan pesantren. Loh. Nah, di sini yang menjadi statement yang salah kan, kenapa kok ambil enaknya saja kan? Oh gitu, iya Gus. Padahal kalau kita mengambil tarik ukur dari pesantren tadi, arti dari pesantren itu kan juga bisa tekan bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Oke. Jadi Wali Songo meluruskan pendidikan yang pada saat itu hanya boleh masuk yang di pesantren pada zaman dulu. Iya. Itu kan yang boleh masuk di sana kan hanya kalangan dari kasta tertinggi. Iya. Kemudian oleh Wali Songo kemudian dirubah, semua boleh Masuk dan ke belajar di Dan, pesantren. ya ini kemudian menjadikan masyarakat pada saat itu tertarik untuk belajar tentang agama Islam. Oh begitu ya Gus ya. Jadi ceritanya berarti bahwasannya pesantren ini memang ada akulturasi budaya Ya, yang memang dulu dari kepercayaan masyarakat pribumi akhirnya menjadi tempat pendidikan yang bisa dikatakan alternatif bagi pendidikan formal saat ini. Nah, ini ada saya yang menarik Gus. Sekarang ini kan zamannya kita sedang mengalami pandemi Gus. ya. Pandemi corona atau COVID-19 ini Gus. Nah, gimana kondisi pendidikan di pesantren saat ini ketika saat ini sedang mengalami kondisi pendidikan yang kacau karena gara-gara pandemi seperti ini Gus? Apakah terganggu atau seperti apa kondisinya Gus? Yang pasti semua terdampak terkait ekonomi, bahkan pendidikan kan juga terdampak. Betul. Bukan hanya pendidikan formal saja, yang formal sekelas SD, SMP, SMA. Pesantren pun juga terdampak. Kenapa? Karena pesantren mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Dan pada saat ini kehadiran pemerintah kan juga sangat dibutuhkan oleh pesantren. Iya Gus. Jadi pesantren seakan masih belum mendapat uluran tangan dari pemerintah gitu ya Gus. Ya mungkin secara luas seperti itu.
secara umum seperti itu. Kenapa? Karena pesantren pada saat masa pandemi ini kita diwajibkan untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Iya. Yang mana selama ini sebenarnya saya yakin di beberapa pondok sudah menerapkannya. Hanya saja standar yang diberikan pemerintah itu kan Terlalu tinggi. Sehingga banyak pondok yang belum siap terkait kapasitas santri, kemudian terkait kamar mandi dan segala macam. Apa tidak ada bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah kepada pondok pesantren, Gus? Berkaitan dengan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 dan protokol kesehatan ini, Gus? Kalau secara maksimal bisa mungkin masih belum. Ya. Tapi untuk menggugurkan kewajiban terkait protokol kesehatan, saya di beberapa pondok sudah. Untuk pondok-pondok besar mungkin iya. Iya. Nah, yang kendalanya kan terkait pondok-pondok yang menengah ke bawah itu. Jadi sekarang santri maksudnya begini, Gus. Berarti masih belum masuk di pondok pesantren ya, Gus, saat ini ya, Gus ya. Belum masuk santrinya. Kalau di Jawa Timur saya menurut ketika rapat kemarin dan juga yang saya ikuti, sebagian malah sudah ada yang kembali. Oh, jadi sudah masuk. Ya. Banyak. Kalau Mojokerto sendiri pun juga banyak yang sudah kembali. Oke. Kenapa? Karena satu, karena tuntutan. Yang nomor dua kan karena memang saat ini menjadi tantangan untuk pendidikan juga. Kalau anak dibebaskan di rumah, kiainya di pondok juga khawatir terkait pendidikannya. Iya. Orang tuanya juga. Kalau anak yang berada di pesantren itu yang sekarang kan seolah-olah jadi tuntutannya ganda. Oh gitu. Kenapa? Karena tuntutannya ganda itu yang saya katakan ganda itu, kiai juga harus dituntut sesuai protokol kesehatan. Betul. Nomor dua, harus bisa memfilter dan menghindari bagaimana supaya tidak sampai menjadikan penyakit atau mungkin istilah virus COVID-19 ini kemudian masuk ke pesantren. Jadi sebetulnya memang itu ya. Iya, stigmanya kan menjadi lebih luas. Iya. Ketika masuk, apalagi sekarang tantangannya kan media juga. Iya. Gitu. Oke, Gus. Jadi sebetulnya saat ini sudah memang terganggu ya, Gus ya. Pendidikan di pesantren sendiri tidak bisa berjalan dengan maksimal karena memang adanya pandemi COVID-19 ini. Iya. Saya rasa seperti itu. Oke, Gus. Jadi begini, ada pertanyaan lagi yang mungkin juga menggelitik saya tentang pesantren, Gus. Jadi begini. Banyak netizen yang menganggap penting pendidikan pesantren. Ada kalanya sebagian menganggap penting dan ada yang sebagian menganggap pendidikan pesantren ini biasa-biasa saja. Bahkan yang kemarin saya melihat salah satu artis yang memang berada di YouTube juga, seorang Deddy Corbuzier pun menganggap bahwa ketika orang ingin bertobat, ketika ingin kembali kepada jalan yang benar, pendidikan dan juga sarana yang terbaik adalah pesantren. Sehingga di sini saya tergelitik untuk membahas. Jadi bahwa pesantren ini merupakan alternatif pendidikan era zaman modern, berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang efektif ketimbang sekolah formal, Gus. Padahal dulu kalau kita tahu banyak orang yang meragukan peran pesantren, dan karena pendidikan pesantren yang memang terkenal dengan pendidikan tradisional, banyak yang meremehkan, Gus. Nah, kira-kira kreativitas dan inovasi apa yang saat ini dikembangkan oleh pesantren untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Gus? Kalau menurut pandangan saya gini ya, kita tarik sedikit kembali ke tadi terkait sejarah pesantren. Iya. Pesantren itu kan ketika sudah bisa dialkulturasi oleh Wali Songo pada saat itu, kemudian kan ini menjadi pendidikan yang pada saat itu sebelum Indonesia merdeka menjadi tumpuan. Sehingga ketika zaman kolonial pun pesantren ini menjadi tantangan oleh kolonial Belanda, bagaimana supaya bisa merebut pesantren di seluruh Indonesia. Karena pesantren ini dianggap suatu hal yang unik yang bisa dijadikan sarana imperialisme Belanda gitu ya. Iya.
karena pesantren di sini menjadi sumber rujukan pada saat itu kan sumber rujukan dari masyarakat, baik Iya. secara ekonomi, pendidikan, kemudian dan banyak hal. Itu dulu kiai yang didatangi oleh masyarakat minta untuk petua. Ini terjadi sampai Indonesia merdeka. Seandainya mungkin Indonesia tidak ada pesantren, mungkin juga kita tidak tahu lagi nasibnya. Iya, Gus. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1949 itu kan mulai diadakan pendidikan formal. Betul. Nah, Berarti ini sebetulnya mungkin pendidikan pesantren ini yang lebih dulu daripada Iya. pendidikan formal ya, Gus ya? jelas seperti itu. Karena ini sudah ada mulai abad 19. Lah, itu kenapa banyak orang yang merasa bahwa pendidikan pesantren itu tidak bisa berkembang sesuai dengan zaman, Gus? Nah, itu mungkin karena pada saat itu kan ketika ada pendidikan formal SD itu kan Iya. SD, SMP atau sekolah rakyat itu kan pesantren cenderung tidak memikirkan itu. Kemudian setelah masyarakat itu mulai secara perlahan-lahan digiring untuk meninggalkan Pesantren. pesantren. Akhirnya kemudian ada inisiatif untuk memunculkan pendidikan ibtidaiyah, MTS dan aliyah. Yang Saya- memang masih mengadopsi pendidikan keagamaan dengan status formal gitu ya, Gus? Iya. Seandainya dari dulu pesantren ini dirangkul, mungkin juga stigma-stigma negatif terkait pesantren mungkin juga akan hilang. Iya. Karena pada saat sebelum Indonesia merdeka, pesantren ini menjadi tumpuan. Walaupun ada pendidikan lain, tapi pesantren menjadi tumpuan Iya. pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, kemudian pesantren mulai ditinggalkan. Bukan karena sistem pendidikannya, tapi karena itu tadi sudah banyaknya arah yang sudah dibuat oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian setelah lama sedikit hambar kan gitu. Ya, presiden keempat Iya. Gus Dur mulai memunculkan untuk Inisiatif agar asa untuk pesantren lebih naik naik lagi. Kemudian sering berjalan waktu, kemudian ada muncul istilah pendidikan karakter. Betul. Berarti Dimana- pendidikan karakter ini awalnya dari pesantren ya, Gus ya? Iya, saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena karakter pesantren yang kemudian diadopsi, kemudian dijadikan istilah pendidikan karakter. Iya. Di mana kita dituntut tidak hanya pintar secara keilmuan, tapi pintar secara Keagamaan. pintar secara perilaku, Iya. tingkah laku di masyarakat. Berarti kita bisa mengetahui sekarang bahwa sebetulnya pendidikan, kalau kita mempelajari tentang sejarah, pendidikan awalnya yang Oke Gus, saya sambil ngerokok ya Gus ya ini ya. Iya, iya. Oke. Jadi tadi sudah jenengan sampaikan bahwa mungkin secara modern pesantren hari ini menjawab seperti apa kira-kira Gus? Sedikit saya sampaikan tadi ya. Iya. Sebenarnya gini, saya tidak menyalahkan juga tentang pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini, karena itu juga menjadi tantangan bagi kita semua. Hanya saja kita jangan sampai kemudian mendiskusikan salah satu. Iya. Bahwa saya yakin semuanya bisa disinambungkan, ada sambungannya. Oh gitu. Karena kalau kita kemudian mendirikan salah satu itu juga kita juga salah, karena kita semakin memundurkan Indonesia. Iya. Semuanya Kita butuh harus berkembang masing-masing. kita ya? harus mencari solusi terkait juga pertanyaan tentang modernisasi di pesantren. Saya rasa pesantren zaman sekarang juga tidak kalah dengan apa yang sudah ada di pendidikan formal seperti SMA atau SMK. Apa inovasinya Gus pesantren hari ini kira-kira? Ini yang menarik menurut saya. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren besar itu kan sudah mulai menunjukkan kebiarnya Iya. terkait media atau mungkin terkait hasil-hasil karya video santri atau mungkin itu terkait multimedia gitu. Iya. Atau mungkin terkait juga dengan agrobisnis atau Agrobisnis. agropreneur lah. Iya. Banyak pesantren juga mengadopsi itu juga dan menunjukkan kesuksesannya bahwa santri itu juga bisa segala hal terkait life skill dan juga tidak kalah juga dengan lulusan-lulusan yang mungkin
terkait dengan bidang yang seperti di SMK seperti itu. Oh, gitu. Karena di pesantren sekarang sebenarnya kan pesantren kan ada dua. Iya. Kalau menurut saya kan pesantren salah Iya. yang memang masih mempertahankan pendidikan tradisional atau mungkin peninggalan dari ulama-ulama salaf. Dan yang kedua adalah pesantren kholaf yang mungkin sekarang di pendidikan di pesantren itu dicampur dengan pendidikan umum dan juga life skill dan segala macam. Itu atau bisa dikatakan pesantren modern lah. Iya, Gus. Itu pesantren salah dan pesantren kholaf. Tapi itu kan hanya sekedar istilah. Selama pesantren itu tetap memegang visinya sebagai pendidikan, saya rasa apapun zamannya pesantren akan tetap ada Dan juga bisa menyesuaikan dengan zaman. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan ya, Gus ya. Iya, dan saya paling yakin pesantren ini akan terus ada sampai nanti mungkin 100 tahun, 200 tahun atau mungkin sampai seterusnya. Iya. Sampai umur dunia ini masih saya yakin pesantren masih akan terus ada. Kenapa? Ini menunjukkan satu, banyak pondok-pondok besar itu juga sekarang sudah tidak muat menampung santri. Betul. Ini menunjukkan bahwa perkembangan pesantren masih tetap diminati oleh masyarakat. Iya. Seperti Lirboyo, Peloso, Kediri. Tapi juga Tapak tidak Beras, menutup kemungkinan Tebu Ireng. banyak orang yang juga mungkin stigmanya itu masih negatif dengan pesantren, Iya, Gus. itu karena tadi kan sudah ada jarak yang dibangun sudah sekian tahun. Iya. Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka, pesantren itu sebagai rujukan. Karena sudah ada jarak, kemudian sering berkembangnya waktu, ada jarak yang memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Begitu ya, Gus ya. Iya, kemudian sekarang ini mulai dibangun lagi. Iya. Dan sekarang pun walaupun dengan banyaknya masalah atau mungkin dengan banyaknya problem pada masa ini terkait COVID-19 ini, sebenarnya juga saya sebelumnya juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah juga membuat program seperti semacam PLK atau mungkin pendampingan terkait life skill di pondok pesantren. Kita diberi kesempatan oleh pemerintah untuk berlatih life skill ya. Ya, ikut serta. Seperti yang teman-teman RMI kemarin ngirim, sekarang hari ini pelatihan di Nganjuk, Iya. itu terkait hortikultura, dan juga ada juga kemarin di Malang itu terkait ya banyak hal. Ya, Gus. Jika diamati, Gus, ini masih berkaitan dengan stigma meremehkan pesantren ya, Gus ya. Output pendidikan pesantren itu kan banyak yang meremehkan, Gus. Walaupun mungkin sebagian orang juga percaya akan pesantren mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan. Iya, Nah, iya. Karena apa? Karena memang di sini banyak yang mengatakan bahwa pesantren itu hanya untuk pendidikan keagamaan, Gus. Hanya untuk kontrol sosial, pengendalian diri. Dan masih belum ada jenjang karir yang jelas bagi output pendidikan atau anak didik dari pesantren, Gus. Nah, ya belum ada juga yang mengatakan bahwa pesantren masih belum memberikan kepastian pekerjaan, terus juga masih belum punya formal legalitas kualifikasi pendidikan. Kira-kira untuk dapat bertahan dan bersaing di zaman modern ini, apa yang dilakukan oleh pesantren? Upaya-upaya apa, Gus? Kira-kira? Saya juga melanjutkan apresiasi tadi terkait pemerintah juga. Kan terkait itu juga sekarang kan sudah disahkan juga RUU pesantren. Iya. Bahwa di RUU itu mengatur bahwa lulusan pesantren itu setara dengan Lulusan pendidikan sekolah formal. Dan di situ juga ada peraturan yang mengatakan bahwa pemerintah memberikan dana abadi untuk pesantren. Begitu. Nah, ini sebagai tolak ukur bahwa pesantren ini nanti akan mampu, bukan hanya nanti, saya yakin hari ini semakin bisa bersaing, bahkan mungkin saya katakan seimbang lah dengan pendidikan yang sudah ada di
zaman modern saat ini. Dengan banyak sekali tantangan zaman modern sekarang ini, berarti kita harus yakin bahwa pesantren itu mampu menjawab tantangan zaman ya Gus ya. Iya. Kira-kira nih Saya Gus, kan seperti itu. kira-kira nih kalau kita ngobrol tentang pesantren, saya jadi ingat Gus, membangun nilai toleransi Gus. Kira-kira ini bagaimana Gus, membangun nilai toleransi dan keberagaman yang ada di pesantren. Saya kira pesantren di Jawa ini merupakan suatu lembaga pendidikan yang sangat menarik, unik sekali, di mana di situ tidak hanya santri atau anak didik di dalam pesantren itu berasal dari Jawa saja, juga ada yang berasal mungkin ya Gus ya, ada yang dari Papua, dari Maluku, dari Kalimantan, Sumatera, yang di situ etnisitasnya sangat berbeda-beda. Yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren beserta para asatid atau para ustadz atau guru yang mengajar di situ menanamkan nilai keberagaman dan toleransinya itu di mana Gus? Jadi begini, saya merasa bahwa ini juga sebagai mungkin apa ya, itu tadi kan ada istilah tadi yang saya katakan. Iya. Karena tidak sayang dengan pesantren atau mungkin kurang Tahu dengan pesantren, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal sebenarnya di pesantren itu kan kita diajarkan istilahnya takzim Iya. kepada kiai, Iya. takzim kepada guru. Oke. Kemudian di pesantren itu tidak ada sekat, atau mungkin tidak ada sekat antara satu santri dengan santri yang lain. Jadi di situ muncul sendiri persaudaraan karena selama 24 jam mereka bersama. Dan dari beberapa daerah itu dia mempelajari bagaimana supaya kita tidak menyakiti anak yang teman kita dari Papua, kita tidak menyakiti teman kita dari Sumatera. Kan mereka punya karakter yang beda-beda. Dan dari di situ mereka belajar. Selama 24 jam di pesantren dia belajar untuk mengenali dari teman seperjuangannya yang sama-sama makan senampan bareng. Oh gitu, mayoran itu ya Gus ya. Istilahnya mayoran. Kemudian ketika bandongan dengan kiai mereka duduk bareng, ya kan, pakai sarung juga. Kan di pesantren kan kiai mengarahkan. Kalau namanya zaman masuk pondok ya harus pakai sarung, harus pakai kopiah, harus Dan pakai semuanya baju. sama. Dan semuanya sama, seperti itu juga. Dan dari sini kemudian muncul sebuah Nilai toleransi. Yang mana ini tidak diajarkan secara langsung oleh kiai, tapi secara kebiasaan, secara tidak langsung mereka mempelajari itu dengan sendirinya. Dan langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Gus ya. Ketika mereka keluar dari pondok, ketika dia sudah dikatakan kiainya, oh sama sudah pantas. Nah, kemudian dia terjun di masyarakat, dia akan menerapkan itu di masyarakat. Merasa semuanya sederajat, merasa semuanya sama, senasib sepenanggungan. Jadi seperti itu ya menariknya pendidikan pesantren ya Gus ya. Dan di pesantren itu sangat tabu dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis kepada pendidikannya ada di sana. Tapi itu tabu. Yang saya tahu Gus, ada beberapa teman-teman lulusan pesantren yang justru secara konstruktif pemikirannya itu luar biasa istimewa kritisnya Gus. Nah ini kok bisa ya Gus ya ini ya? Kan kalau dulu itu kan di wajib di pesantren itu kan pendidikannya kalau sorogan, bandongan, kemudian halaqah, kemudian ya itulah. Kemudian kan sering bertambahnya waktu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di dalam santri itu masih mengganjal dalam hatinya. Kemudian kiai memberikan arahan, wis sampean bikin kegiatan musyawarah atau dalam pondok istilahnya sawir gitu. Oh sawir. Jadi di musyawarah itu kan muncul sifat kritisnya mereka selama ini dipendam. Jadi model-model seperti Basul Masail gitu. Nah, kemudian muncul istilah Basul Masail. Musyawarah, diskusi. Ya, mencari solusi tentang suatu masalah. Dan di situ kemudian sifat kritis dari santri itu muncul. Menanyakan, mempertanyakan, mencari tahu sebuah kebenaran gitu ya Gus.
Berarti sebetulnya kita tidak boleh meremehkan pendidikan pesantren yang betul-betul mendidik anak ini bisa berpikir secara kritis ya Gus ya. Iya. Dan saya yakin santri yang sudah bisa seperti itu, ketika dia turun ke masyarakat dia akan berhasil cepat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Karena pada masa ini juga tidak sedikit santri yang jadi pemimpin, Iya. ya kan? Bahkan jadi wakil presiden juga. Iya. Luar biasa pendidikan pesantren bisa menjadikan seorang santri jadi wakil presiden Republik Indonesia. Itulah hebatnya pendidikan pesantren. Oke, kita break sejenak, kita sapa teman-teman yang ada di Instagram. Barangkali mungkin nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya. Ini tadi sangat mencerahkan dan sangat mencerdaskan diskusi yang kita lakukan bersama Gus Muhammad Mahbubullah tentang pesantren, bahwa dapat saya simpulkan ada hal-hal penting yang harus kita ketahui, bahwa pesantren itu tidak bisa loh kita remehkan. Pesantren itu merupakan pendidikan yang asli hasil dari budaya Indonesia yang di luar negeri sana secara internasional. Pesantren itu nggak ada di Indonesia. Baru beberapa hari-hari ini saja pesantren itu lagi pesat-pesatnya, lagi luar biasanya, sampai dibawa menjadi sebuah rancangan undang-undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Barangkali mungkin ada yang ingin sampean sampaikan pertanyaan-pertanyaan, mumpung ada narasumber kita yang luar biasa ini. Nanti kita bisa menanyakan bagaimana sih pendidikan pesantren itu, karena ada suatu hal yang menarik dalam pendidikan pesantren. Oke, Gus, monggo diminum dulu, kita nyantai dulu. Makasih. Oke, kita break. Berdiskusi dengan Gus Muhammad Mahbubullah, pembahasan kita tadi terjeda oleh break ya. Jadi ini Gus berkaitan dengan pesantren kembali Gus ya. Jadi kira-kira nih Gus, hambatan pesantren pada kondisi-kondisi saat ini apa saja Gus? Kalau bicara tentang hambatan ya, Iya. saya rasa dari awal pesantren ada itu pasti hambatannya sangat banyak. Iya. Hanya saja di masa yang seperti ini otomatis juga yang jelas hambatan dari pesantren itu adalah bagaimana menerapkan pola kehidupan di masa ini, kemudian dimasukkan ke dalam pendidikan di pesantren, yang mungkin secara umum seperti itu. Saya rasa dengan berkembangnya zaman yang semakin cepat, Iya. otomatis pesantren itu juga memiliki tantangan bagaimana mengikutinya itu. Jadi tantangan pesantren adalah modernisasi ya Gus ya. Ya, perubahan ya, apa namanya kalau globalisasi itu loh. Iya, Ya, itu adalah globalisasi. tantangan pesantren. Tantangan mungkin itu saja yang menjadi tantangan terberat. Kemudian muncul hambatan-hambatan yang lain. Saya kan berawal dari situ. Jadi globalisasi itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pesantren untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ya Gus. Ya, Oh iya Gus, jadi kemarin itu ada yang nanya kepada saya Gus. Ceritanya begini, kebetulan adik saya ini kan mondok di salah satu pesantren yang memang memiliki ciri khas salaf, atau memang sangat kental sekali dengan budaya tradisional yang masih menjaga erat nilai-nilai keagamaan yang sangat tinggi. ya. Nah, ceritanya sekarang kan masa pandemi Gus. Iya. Iya, masa pandemi ini otomatis dia kan juga tidak hanya belajar di pesantren, tapi juga dia posisinya juga belajar di sekolah secara formal, tepatnya ada di MTS. Dan sekarang dia sudah masuk di MA, Madrasah Aliyah. Nah, karena pembelajaran yang mengharuskan kita saat ini online, Gus. Ya, daring dan luring. Daring dan luring akhirnya menjadi sebuah hambatan bagi santri-santri yang memang di situ ada peraturan ketat, tidak boleh membawa handphone, Gus, Iya. di pesantren. Akhirnya imbasnya jadi beberapa teman-temannya, juga adik saya sendiri itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah ini juga termasuk hambatan dari pesantren, Gus? Kalau terkait hal seperti itu, kalau di masa pandemi ya mungkin istilahnya saya yakin dari beberapa kiai atau pimpinan pesantren sudah mengerti lah. Iya. Kalau di sistem pada pesantren ada istilah rukhsah.
Oh iya. Apa Keringanan. rukso itu Gus? Ya kayak sedikit keringanan lah untuk Oke. biar mereka di masa pandemi ini tidak sampai terganggu pendidikannya. Oke. Entah bagaimanapun caranya. Saya yakin kiai juga tidak ketika dilematis ketika mau melegalkan atau mungkin melarang kan gitu. Iya. Jadi mungkin hanya terserah lah bagaimana caranya santri ini supaya bisa Belajar. mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh dinas pendidikan. Kan Begitu gitu. ya Gus ya. Saya yakin seperti itu. Harusnya Jadi, memang memperbolehkan lah ya Gus. ya mungkin secara kasat mata mungkin seperti itulah. Iya. Pak, ketika kiai tahu memperbolehkan itu kan juga masalah. Iya. Jadi yang harus ditemukan di sini adalah gimana supaya dua lembaga pendidikan ini sama-sama mencari solusi Iya. yang terbaik bagaimana santri ini supaya bisa terus belajar. Berarti otomatis dilematis ya Gus. Dalam arti Iya. memperbolehkan nanti takutnya ini Menjadi tidak bisa melaksanakan nilai-nilai yang sudah dipegang Iya. atau konsisten dengan nilai-nilai tradisionalitas itu tadi. Kalau dilaksanakan ini ada ruksoh gitu ya Gus ya. Dilematis akhirnya. Ya itulah. Tapi itu tadi pendapat saya. Iya. Entah itu di sana kan juga saya yakin saat ini kiai-kiai juga sama-sama memikirkan itu. Iya, Bingung juga dengan keadaan yang seperti ini. Iya. Bagaimana ini kemudian harus dilakukan? Padahal ini harus dilakukan kan gitu. Iya, padahal ini hanya sekelumit hal sepele yang mungkin dirasakan oleh para santri-santri di masa Iya. saat ini, Gus. Belum lagi kalau pembahasan kita terkait dengan RUU pesantren, Gus. Nah, kabarnya ini RUU pesantren yang bisa menjadikan pesantren ini semakin maju, semakin berkembang dan memang betul-betul bisa bersaing di dalam dunia kerja dengan skora formal lulusannya, Gus. Mungkin Ya. ada yang ingin jenengan sampaikan berkaitan dengan tanggapan Anda mengenai RUU pesantren ini. Yang pasti ada kesetaraan lah itu intinya. Jadi pemerintah memberikan kesempatan yang sama seperti halnya dengan pendidikan formal yang lahirnya malah duluan pesantren daripada mereka kan gitu. Begitu. Pendidikan formal. Jadi istilahnya kita menunjukkan bahwa ada kesetaraan antara lembaga formal dengan pesantren walaupun secara outputnya mungkin akan Tidak berbeda. mungkin berbeda ya, Iya. Gus. Tidak mungkin sama, tapi sudah ada upaya untuk menyetarakan lulusan yang betul-betul sekolah dari pesantren dan lulusan sekolah formal, dan usaha pemerintah untuk memperhatikan dan peduli dengan pesantren, Iya. beserta bagaimana mengembangkan dan memajukan pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia juga, gitu ya Gus ya. Iya. Gus, ada sedikit stereotip yang menurut saya juga agak ingin saya tanyakan kepada jenengan. Kenapa banyak orang yang menganggap bahwa anak yang pendidikan di pesantren itu hanya anak nakal, Gus? Ya, ini juga sempat menjadi bahasan ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu itu anak yang di pondokno Iya. itu Kenapa kok hanya dianggap anak-anak yang nakal saja yang dipesantrenkan, yang ditaruh, dititipkan kepada kiai? ya kita dari beberapa kiai menjawab tidak ambil pusing terkait hal itu. Kenapa? Karena pesantren itu kan ibarat bengkel juga. Betul. Jadi Berarti memang sudah tugasnya ya Gus ya? iya. Jadi kadang ada yang di bengkel itu hanya sekedar untuk meningkatkan akselerasi. Iya. Nah, memperbaiki akselerasi. Padahal secara umum dia sudah bagus akselerasi. Tapi Iya. kenapa kok dibawa ke bengkel untuk meningkatkan akselerasi? Iya. Karena dia kepingin lebih maju lagi, lebih cepat lagi. Iya. Mesinnya itu supaya biar lebih cepat untuk bergeraknya kan gitu. Jadi Ada juga yang ke bengkel itu karena karena memperbaiki suku sepedanya cadang. rusak kan Oh, gitu ya. karena mobilnya sudah rusak. Iya. Akhirnya dia berangkat ke bengkel untuk Memperbaiki, Memperbaikinya. menservis semuanya ya Gus iya. ya? Itu hanya ya tadi kembali ke di awal itu hanya asumsi menurut saya. Iya. Kan sekarang pilihan pesantren itu banyak sekali. Iya Gus. Dan pada dewasa ini kiai-kiai itu sudah tahu Iya. dan banyak yang berpikir bagaimana supaya pesantrennya, pondok pesantrennya itu bisa bersaing di zaman globalisasi saat ini, memunculkan pendidikan life skill, keterampilan, atau mungkin santri-santri ini diajak
untuk belajar kepada orang yang sudah pernah merasakan kesuksesan dari berawal dari dia ketika di pondok. Iya, Kan istilah diajak kembali ke pesantren, ditunjukkan kepada santri. betul. Sekarang kan sudah banyak yang seperti itu. Bahkan secara gamblang pesantren pada masa ini bisa sampai menyebut bahwa dia mengatakan saya pesantren ini pesantren mandiri. Iya. Pesantren mandiri entah itu secara ekonomi atau mungkin secara sosial. Pertanian, secara peternakan. Iya. Jadi memang ada khusus pesantren yang memang mengerjakan tugas-tugas life skill untuk mencetak anak didik juga memiliki keilmuan life skill itu ya Gus. Ya. Saya yakin 2 tahun atau 3 tahun ke depan akan semakin banyak ini dan membuat masyarakat menjadi memiliki banyak pilihan. Sebenarnya kan sama seperti fenomena SMA dan SMK. Iya. Di Al-Falah sendiri pondok jenengan yang sedang dikerjakan untuk ini apa Gus? Yang pasti kalau bicara pondok saya ya, Iya. yang pasti sekarang kan penataan tentang ya sebenarnya kan gini, kalau kita kepingin sukses secara itu tadi kan secara penataan pola kepemimpinan, Iya. terus kemudian struktur kurikulum, Iya. ya, kemudian metode pengajaran dan life skillnya Iya. itu bagaimana kan itu kan yang harus ditata saat ini. Dan juga yang terakhir itu adalah pola keteladanan. Oh, begitu ya. Nah dari kelima hal ini kan yang harus menjadi PR. Ada sekolahnya ya di pondok pesantren jenengan itu Gus? baru mau mulai. Baru mau mulai. Apa Cuma yang SMP apa itu SMA? SMP insya Allah tahun depan kalau jadi tingkatan lanjutan. Pondok pesantren Al-Falah Pacet itu ya Gus ya, yang Iya. mempunyai jenengan itu. Ya itu tadi memang tantangan luar biasa pada saat ini kan seperti itu. Iya. Kira-kira nih, kalau misalkan sekarang sudah dunianya media, kira-kira Anda kalau tahu pentingnya media sosial yang saat ini, kalau enggak kita akan termakan oleh perkembangan globalisasi, mengizinkan santrinya enggak bermain media Gus? Mungkin orang santri tertentu. Oh gitu ya Gus ya. Memang kemarin sudah saya gambar Ya. dengan anak-anak yang sudah lulus Salia itu, karena supaya kita juga nggak ketinggalan zaman. Berarti perlu kriteria usia matang tertentu yang memang nanti ketika bermain media bisa mempergunakan ini dengan baik gitu ya Gus ya? Ya, karena kan kita juga harus butuh filter Betul. ketika menyampaikan suatu di masyarakat umum itu Ya. apa yang harus disampaikan dan tidak itu kan juga harus butuh filter. Berarti jenengan ini termasuk salah satu pengasuh pondok pesantren yang mendukung akan modernisasi dan globalisasi pada pesantren Gus? Iya, jika saya memang diberi kesempatan yang lebih luas, pasti saya akan lebih mengembangkan ke hal-hal yang sekarang jadi tren di masyarakat. Agar tujuannya apa Gus kira-kira? Ya supaya santri bisa ini lebih tertata secara life skillnya. Jadi dia itu tertarik bahwa mondok itu sebenarnya hanya mengulang Iya. kejadian masa lalu. Iya. Dulu kan kiai itu mengajak santri ke sawah, Iya. mengajak santri nangkap ikan Iya. di sungai, nukang dan segala macam. Iya. Nah ini kan karena perkembangan zaman itu kan sedikit tertinggalkan. Berarti jenengan ini mencoba mengkomparasikan antara tradisionalitas edukasi dengan modernitas edukasi Gus? Iya, ya seperti itu. Agar mana yang kiranya baik diambil gitu Gus? Iya, ya sebenarnya pesantren itu kan kita kan tahu di usul fikih ada istilah muhabbatatu ala qadibis sholih Iya. wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya yakin kiai-kiai itu belajar dari situ. Iya. Dan ketika mereka ada kemunduran di situ, dia akan buka lagi kitab kan gitu. Iya. Apa yang kira-kira kurang dari pesantren pada masa ini? Memang walaupun kita punya asumsi yang sama, tapi kan kadang juga nasib dan wilayah itu menentukan juga Betul. dari bagaimana perkembangan pesantren ke depannya. Hanya saja pada saat ini kan kita hanya bisa untuk terus berikhtiar berdoa bagaimana supaya pendidikan pesantren ini semakin berkembang dan semakin diminati masyarakat. Dan itu tadi salah satunya, minat masyarakat itu kan akan bisa timbul dari ketika kita bisa mengembalikan lagi gairah pesantren seperti pada masa dahulu kala. Kan Oke. gitu. Jadi kira-kira Gus nih, sebelum kita menutup
diskusi kita yang panjang banget tentang pesantren dan banyak ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita ketahui tentang pesantren, Gus. Harapan Anda, keinginan Anda, ataupun cita-cita Anda berkaitan dengan pesantren, terutama mungkin khususnya untuk pesantren jenengan sendiri dan juga secara umum, itu bagaimana, Gus? Kalau saya secara pribadi dan secara keorganisasi yang memandang, ketika saya belajar di PC RMI NU Mojokerto, Iya. kan kita tahu banyak yang juga asing dengan istilah RMI. Iya. Kan istilahnya banyak yang bertanya, RMI itu apa? Iya. Pikirannya remaja masjid Indonesia. Padahal bukan ya. Bukan. Padahal di RMI itu kan istilahnya, artinya kan Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Iya. Artinya ikatan dari pondok-pondok atau mungkin perkumpulan dari pondok-pondok Islam Nahdlatul Ulama. Berarti itu kelompok yang khusus untuk bagaimana mengumpulkan para pengasuh-pengasuh pondok pesantren gitu ya, Gus? Ketika kita bicara kelompok kan otomatis adalah kesatuan. Betul. Yang keinginan saya ke depan bahwa pesantren-pesantren ini bisa saling membantu, Iya. saling berhubungan erat, saling istilahnya berbagi cerita lah. Iya. Terkait bagaimana cara mendidik santri supaya bisa sukses Iya. Di bidang apapun. di bidang apapun. Dan harapan saya pesantren ini bisa saling bekerjasama. Iya. Saya Saling boleh titip bekerjasama, harapan erat. harapan impian saya nggak, Gus, di pesantren. Boleh. Gus, mungkin ini juga salah satu aspirasi saya untuk pesantren ke depan, Gus. Berkaitan dengan ini, kebetulan karena jenengan juga termasuk dari salah satu perkumpulan pondok pesantren itu tadi, Gus. Saya titip santri yang tanggap dengan media, Gus. Karena hari ini terus terang banyak sekali pihak-pihak yang mungkin di luar sana menyudutkan akan pesantren, menyudutkan akan santri-santri, menyudutkan akan Nahdlatul Ulama, Gus. Bahkan secara umum, maka saya berharap mungkin RMI sendiri akan punya santri-santri yang tanggap media, sehingga di dalam dakwahnya, syiarnya, media ini akan bisa menjadi salah satu alat yang akan mempermudah mencapai masyarakat. Karena sekarang kita mau ngaji dimanapun, Gus ya, langsung tinggal buka YouTube. Iya. Mau ngaji dimanapun tinggal buka Instagram. Iya. Petuah-petuah kiai apapun, ulama-ulama, kita lihatnya di media sosial yang segala macam yang kita punya. Khawatirnya saya, kalau ini bukan santri NU, kalau bukan RMI NU yang memang menggarap bidang ini, lantas kita akan belajar secara otodidak di internet lewat Mbah Google. Saya kira itu sangat tidak efisien sekali untuk belajar agama Islam secara otodidak seperti itu, Gus. Menurut jenengan ini gimana ini? Ya, mungkin tadi pesannya bisa langsung saya jawab ya. Iya. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh PWRMI. Iya. Ini kemarin mungkin tidak sampai 1 bulan mengumpulkan media-media pondok pesantren yang aktif di media sosial. Iya. Itu dikumpulkan jadi satu, menyamakan visi dan misinya untuk mensiarkan agama Islam yang sesuai dengan yang sudah dititipkan kepada kita oleh kiai-kiai, oleh ulama, oleh para wali, yang insya Allah juga menyambung kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ini sudah ada upaya sudah dilakukan upaya oleh PWRMI. Alhamdulillah, Gus. Jadi ada, kalau kita cek di IG kan ada media santri Jawa Timur kalau nggak salah. Di situ ada, di situ kan nanti ketika kita dibuka ada dari beberapa pondok. Kalau Mojokerto ini yang masuk kalau nggak salah itu Darut Taqwa, Mbeh, Belangku sama Pondok Pesantren Fathul Ulum Pacet. Oh, yang punya media YouTube. Ya, yang sudah ada media YouTube-nya. Ya. Dan nanti bisa dilihat tadi situ ada pengajian-pengajiannya kiai, ada quote-quote-nya kiai, dan juga ada keseharian dari pesantren itu. Saya yakin sudah ada di sana. The John Studio siap untuk membantu pesantren. Bila mana ingin kita ngaji secara online maupun kita juga ngaji secara streaming seperti ini, kami juga siap membantu pesantren untuk memajukan medianya, Gus. Ya, itu terima kasih. Itu juga bisa menjadi modal buat kita lah. Iya. Semakin menunjukkan syiar kita terkait agama Islam yang
bagi kita itu memang sudah sesuai dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Oke, Gus, terima kasih banyak atas segala macam ilmu yang sudah jenengan berikan kepada kami berkaitan dengan pesantren dan juga berkaitan dengan segala macam ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan akhiri dialog bersama Gus Muhammad Mabubullah. Terima kasih Gus, Ya, sama-sama. sudah hadir. Terus pantau channel YouTube The John Studio. Kita akan bahas segala macam hal-hal yang baru, yang unik, dan bagaimanapun juga ilmu itu akan kita dapatkan dimanapun dan kapanpun kalau kita mau betul-betul belajar. Lelah memang rasanya, tapi kalau kita merasa bahwa kita membutuhkan ilmu, jangan pernah lelah dengan adanya suatu kebodohan, ya. Itu adalah pesan dari Imam Syafi'i sendiri. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.